sujudnya itu apa namanya, penghargaan, bukan penyembahan. Makanya jangan dicampur aduk. Yang namanya ta'zim ya ta'zim, hormat ya hormat, hatinya tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu. Cuman ini syariatnya Nabi Allah Yusuf. Bagaimana dengan syariat Nabi Muhammad masalah sujud? Masalah ta'zim secara umum nanti kita bahas. Tapi kalau masalah sujud kepada selain Allah, syariat Nabi Muhammad lain. Di dalam syariat Nabi Muhammad diharamkan sujud kepada selain Allah, walaupun sujud ke orang tua, saudara. Nggak boleh. Di dalam syariat Nabi Muhammad, sujud kepada selain Allah diharamkan. Di sini dikatakan Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, wa kharru lahu sujada, ketika menceritakan bagaimana saudaranya Nabi Allah Yusuf dan ayah ibunya sujud memberikan penghormatan kepada beliau. Wa kanat tahiyyata man qablakum kana biha yuhayyi ba'duhum ba'dha. Nah, zaman dulu itu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum kenabian Nabi Muhammad, termasuk zaman Nabi Allah Yusuf, cara memberi penghormatan satu sama lain ya sujud, saudara. Tahiyatnya, salamnya satu sama lain dengan cara sujud. Nah, kemudian kata Imam At-Tabari, fa'atallah hadhil ummah assalam. Kemudian umatnya Nabi Muhammad, tahiyat penghormatannya itu diganti. Cara menghormati satu sama lain bukan dengan sujud lagi, tapi khusus umat Nabi Muhammad diberikan tahiyatnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa demikian? Tahiyat ahlil jannah karamatan min Allah tabaraka ta'ala ajjalalaha lahum. Sebetulnya salam itu yang kita pakai sehari-hari, Pak Bu, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sebetulnya tahiyat penghormatan yang dipakai oleh penduduk surga ketika bertemu satu sama lain. Tapi Allah percepat di dunia tahiyatnya penduduk surga karamatan, sebagai penghormatan untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya yang sering-sering ngucapin salam, mudah-mudahan tanda bakal masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, jadi sujud sebagai bentuk penghormatan itu boleh, tapi dulu syariat sebelum Nabi Muhammad. Nah, dan di situ nggak ada sama sekali unsur menuhankan, di situ murni sebagai bentuk penghormatan. Nah, bahkan di sini dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika Sayyidina Mu'adz, diriwayatkan oleh Ibn Majah fi sananihi bi sanadin sahih an Abdullah bin Abi Waufa, qala lamma qadima Mu'adz min asy-Syam sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma hadha ya Mu'adz? Qala ataitu Syam fawafaqtuhum yasjuduna liusaqifatihim wa batariqatihim fawadittu fi nafsi an naf'ala dhalika bik. Faqala Rasulullah SAW, fala taf'alu fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Nah, di sini dikatakan saudara, na'am, dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibn Majah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arda, ketika datang dari Syam ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu ketemu Rasulullah, beliau sujud kepada Rasulullah. Sayyidina Mu'adz begitu datang dari Syam ketemu Rasulullah, langsung sujud sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Mahadha ya Mu'adz? Ini apa ini Mu'adz? Kenapa kau sujud kepadaku wahai Mu'adz?" Rasulullah mempertanyakan yang dilakukan Mu'adz. Kata Mu'adz, "Iya ya Rasulullah, aku kemarin datang ke Syam. Aku lihat orang-orang Syam ini mereka sujud kepada pembesar-pembesar mereka dengan tujuan menghormati, memberikan ta'zim. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad SAW? Fala taf'alu, jangan kau lakukan ini." Artinya bolehnya sujud dengan niat menghormati sudah dihapus, sudah dinasakh dalam syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala taf'alu, kata Nabi, jangan kau lakukan. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah, andai kata aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, saudara. Saking besarnya hak suami atas istrinya, saking huwa naruha wa jannatuha, suami itu nerakanya istri, surganya istri.
Kalau anak laki-laki neraka surganya tergantung bapak ibu. Tapi kalau istri neraka surganya bergantung kepada suami. Kata Nabi Muhammad, andai kata aku izinkan orang untuk sujud kepada selain Allah, maka niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya haknya suami, saudara. Nah, tapi bukan berarti dengan demikian suami merasa haknya besar kemudian semena-mena. Enggak. Jangan begitu. Ini kadang laki begitu dengar hadis begini dipakai buat gebugin perempuan, saudara. Enggak begitu. Islam itu adil. Di satu lain istri disuruh jadi istri yang soleha, yang nurut. Tapi di sisi lain Islam memerintahkan suami untuk jadi suami yang baik. Nabi SAW mengatakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap anak istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istri-istriku. Subhanallah. Jadi mesti imbang. Jangan baca hadis nih cuma hadis-hadis yang untungin suami aja, hadis yang untungin hak istri kita kagak mau dengar, saudara. Nggak boleh, mesti adil. Hadis yang menjelaskan hak-hak suami mesti kita paham, istri mesti paham. Tapi hadis yang menjelaskan hak-hak istri, suami juga wajib paham. Makanya sekarang campur aduk kadang-kadang ribet, saudara. Mau dicampur aduk hak istri, hak suami ini. Suami punya hak untuk dilayani sama istri, khususnya dalam urusan berhubungan badan. Sampai-sampai dalam hadis Nabi mengatakan, andai kata tuh istri udah di atas kendaraan, dia lagi mau jalan, udah di atas ontak, dia mau jalan kemana, tahu-tahu suaminya minta hubungan badan, maka istrinya wajib turun, nggak boleh nolak, saudara. Selama nggak ada udzur syar'i, selama nggak sakit, maka wajib untuk melakukan untuk melayani suaminya. Sekarang mau dikacauin, saudara. Bini kalau dipaksa dianggap merkosa, kan bikin pintu bini jadi kurang ajar nih aturan begini nih. Betul. Begitu laki minta sama istrinya, laki udah kebelet, bini kagak mau. Gara-gara laki terlanjur kebelet, akhirnya diberi juga bininya, saudara. Itu kalau pakai undang-undang yang baru tuh, kalau sampai diberlakukan undang-undangnya, paginya bini bisa ngelapor. Ngelapor apa? Ngelapor diperkosa sama suaminya bisa dipenjara 12 tahun, saudara. Masya Allah. Yang kocak begitu dia masuk penjara, begitu nih laki masuk penjara, jadi anak baru kan di penjara nih. Akhirnya dia anak baru nanya dong sama abang-abang seniornya, bang, abang nih anak lama di penjara gara-gara apa, bang? Oh, saya di penjara gara-gara narkoba. Wah. Abang di penjara gara-gara apa? Aneh di penjara gara-gara bunuh orang. Wah. Abang di penjara gara-gara apa? Oh, aneh di penjara gara-gara ngerampok. Wah. Akhirnya anak lama pegel juga, ini anak baru banyak bacot nih. Ditanya balik, lu anak baru banyak bacot, lu di penjara gara-gara apa? Gue di penjara gara-gara merkosa, bang. Merkosa siapa? Merkosa bini sendiri. Iya. Kadal Petamburan. Masya Allah. Saya mau tanya, kira-kira begini kacau apa kagak? Kacau apa kagak? Udah gitu gara-gara lakinya di penjara, anak masih kecil-kecil. Mau nggak mau bininya kerja ngidupin anaknya. Kerja gara-gara namanya sendiri, kerja kebutuhan banyak, lembur ngambil jam malam. Akhirnya pulang di atas tengah malam. Ada aturan, perempuan jalan di atas tengah malam bisa kena pidana, saudara. Akhirnya bininya lagi-lagi masuk penjara, kumpul laki bini di penjara, saudara. Ini anak masih kecil-kecil di rumah, bapak ibunya di penjara, anaknya masih kecil-kecil di rumah. Gara-gara nggak ada yang ngurusin, akhirnya jadi gembel, jadi gelandangan, saudara. Ada aturan lagi, gembel denda 1 juta, saudara. Sebenarnya kalau pakai akal sehat ya, kalau ya Allah jangan tolol-tolol bener apa ya. Kalau pakai akal sehat, gembel denda 1 juta. Kalau dia punya 1 juta ngontrak rumah nggak jadi gembel, saudara. Betul lah, betul. Di Petamburan masih ada nggak kontrakan sebulan 1 juta? Masih banyak di Jakarta. Walau kalau punya 1 juta nggak jadi gembel, ngontrak di rumah. Akhirnya gara-gara nih anak pada jadi gembel, ayam di rumah nggak ada yang ngurusin, saudara. Punya ayam 10 biji, gara-gara nggak ada yang ngasih makan, akhirnya tuh ayam makan di rumah tetangga. Ada aturan, ayam makan di rumah tetangga, 1 ayam denda 10 juta, potong tuh ayam, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kacau atau tidak? Ini gue lagi bahas bid'ah, ngapa jadi kayak RUU KUHP nih? Emang udah geregetan aja dah bawaannya dah.
Masya Allah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi hadis tadi menjelaskan bukan berarti suami bisa semena-mena terhadap istri, tapi harus ada keseimbangan. Istri dituntut untuk jadi istri yang baik, tapi suami dituntut juga untuk jadi suami yang baik. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW aktsarun nasi tahammulan ala zaujatih. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling banyak bersabar kalau ada yang kurang enak dari istrinya. Namanya perempuan kan kadang dikesel, kadang-kadang dia pegel, kadang-kadang ngegerutu, kadang-kadang cembetut sampai bengkok mulutnya, saudara. Ya kan? Rasulullah SAW katanya orang yang paling sabar kalau ngadepin istrinya. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan laki-laki yang sesungguhnya, yang betul-betul laki-laki, dalam satu kitabnya Imam Al-Haddad mengatakan laki-laki yang sesungguhnya dia adalah orang yang ketika istrinya muqassir, kurang maksimal di dalam menjalankan hak-haknya secara pribadi, dia memaafkan, nggak terlalu nuntut. Tapi kalau istrinya muqassir dalam urusan agama, dia nggak tolerir sama sekali. Itu laki-laki yang sesungguhnya. Kalau kita kan zaman sekarang kagak, kebaliknya. Bini kurang dikit masalah urusan kita, waduh, marahnya luar biasa, saudara. Tapi kalau urusan agama, bini kita nggak sholat jamaah, biasa aja. Bini kita nggak ngejalanin, belum qadha puasa Ramadan, kita biasa aja. Bini kita kurang biasa aja. Itu sebaliknya, kata Imam Haddad, enggak. Laki-laki yang sesungguhnya, gentleman yang sesungguhnya, laki-laki yang hebat itu kalau urusan agama dia nggak ngasih hati sama sekali, tegas kepada keluarganya. Tapi kalau muqassir fi ada haqqi, ada kurang lebih, kadang-kadang bini ada kurang lebih dalam menjalankan hak-hak suaminya, maka di situ dia memaafkan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, jadi kesimpulannya, sujud itu diperbolehkan di syariat sebelum syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di syariat Nabi, sujud itu kepada selain Allah diharamkan. Bahkan kalau sujudnya niat untuk mengkultuskan, apalagi niat sampai menuhankan, saudara, itu hukumnya bisa syirik. Na'udzubillah min